Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan ini dari seorang yang perlu dimantapkan hatinya karena dalam mencari rezeki yang halal, berusaha taat serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah mendapatkan rezeki yang pas-pasan, malah cenderung kurang. Akan tetapi di luar sana banyak orang-orang yang mencari rezeki tanpa memperhatikan hukum Allah. Bahkan tidak menjalani perintah-perintahnya, tapi kok malah rezekinya mengalir bahkan berlimpah. Dan hidup seakan serba ada tanpa kekurangan sedikit pun. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini yang jadi permasalahan bagi penanya. Karena dia mengurung rezeki di uang, di materi. Selama itu di benak antum, ini akan sulit. Karena bagi antum, kapan punya mobil Mercy, kapan punya rumah di Menteng, kapan punya pakaian bermerek, dompet bermerek, nah ini baru rezeki. Tapi kesehatan, pasangan hidup, ketenangan jiwa, semua antum lupain ini. Ini keliru. Rezeki itu teman-teman sekalian definisinya sederhananya adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan kita ini berjalan. Itu rezeki. Ada orang yang memang Allah bukain pintu uang ada. Ada juga orang yang Allah tidak bukain. Tapi dari satu sisi Allah kasih dia banyak rezeki. Banyak rezeki. Ada pengalaman begini. Salah satu jemaah umroh kami dulu, rahimahullah, beliau meninggal. Dari Lombok asalnya beliau. Pernah umroh sama kami. Kadang-kadang kalau ke Jakarta beliau sering datang konsultasi. Saat waktu dia datang, waktu itu restoran kami yang Allah amanahkan ini masih di Kalibata City. Belum pindah ke Condet kayak sekarang. Dia datang, pas restoran sudah mau tutup, konsultasi. Ternyata dia bersama satu temannya, turunan Chinese tapi orang Katolik. Partner bisnis dia. Ngobrol lah dia seperti biasa, jemaah ketemu sama ustadznya, nanya macam-macam hukum, masalah rumah tangga, masalah hukum jual beli, masalah segala macam. Dari mungkin 20 pertanyaan yang dia tanya terus saya jawab, yang teman kita Katolik ini yang dengerin, gitu kan. Dia duduk di sebelahnya, saya juga nggak perhatiin dia karena saya fokus menjawab pertanyaan saudara kita muslimin. Setelah selesai dia, saya tanya, masih ada pertanyaan? Dia bilang sudah tidak ada. Tiba-tiba yang Katolik ini bilang begini, Ustadz, saya boleh bertanya nggak? Saya balik ke dia, ini orang non-muslim, dia mau nanya. Saya bilang silakan kalau mau nanya. Tapi saya jawab sesuai dengan hukum Islam. Dia bilang nggak apa-apa Ustaz, karena apa yang ditanya sama teman saya hadapi juga. Coba. Jadi jangan antum berpikir, oh ini orang non-muslim atau ini ahli maksiat, kemudian dia tidak rasakan masalah. Oh enggak, masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Bahkan lebih parah daripada masalah ini. Antum tidak tahu aja. Karena tolok ukurnya materi. Oh keluar dari pagar rumahnya mobilnya Mercy. Oh berarti ini enak orangnya. Padahal mungkin di dalam habis berantem sama istrinya. Mungkin dia kena penyakit kronis yang antum tidak tahu. Mungkin dia cuci darah. Mungkin ini dan itu. Kan gitu. Saya pernah satu kali Allah mudahin ke Singapura. Berapa tahun yang lalu. Kemudian saya sewa naik taksi. Ketemu sama supir taksinya. Mungkin kalau tampangnya orang ini di Indonesia orang kaya ini. Tapi dia supir taksi gitu. Ngobrol-ngobrol lah sepanjang jalan kami keliling, saya mau tahu Singapura ini seperti apa, muter-muter. Subhanallah mungkin 2 jam kami keliling itu, semuanya isinya keluhan. Ini orang non-muslim dia. Semua isinya keluhan. Dia susah hidup, anaknya susah sekolah, ada penyakit ketimpa dia, ribut sama mertuanya. Jadi jangan antum pikir orang-orang itu nikmat. Enggak, mereka juga punya masalah. Kata Allah SWT, in ta'alamuna fa'innahum ya'lamun kama ta'alamun. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga rasa sakit. Mereka juga rasa masalah, bukan tidak rasa masalah. Gitu kan? Cuma bedanya, antum sebagai seorang muslim punya panduan. Di saat lagi ada masalah, sabar. Ada pahalanya. Oh kita jadi semangat hadapin masalah itu kan. Nah seperti itu. Kalau mereka tidak punya panduan itu, akhirnya larinya ke mabuk, ke segala macam. Jadi jangan kurung rezeki di materi saja. Insya Allah kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz. Pertanyaan ini dari seorang yang sedang bingung Ustadz dalam memahami kata syukur. Karena seolah-olah apabila kita menjadi orang yang bersyukur, jadi terkesan tidak perlu semangat dalam mengejar dunia. Dalam arti syukuri aja apa yang ada, meskipun sedikit, meskipun kekurangan, ya syukuri aja gitu. Jadi bagaimana Ustadz sebenarnya mengartikan rasa syukur ini Ustadz? Tafadhol Ustadz.
Taib, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita jawab inti pertanyaan ini, sebenarnya kita kembali dulu ke surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. Ini dulu landasan hukumnya, ya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Al-ayah, yang artinya kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat kelak dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah, patulah kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini, setiap muslim yang beriman pada Allah, pada Al-Quran, pada Rasulullah SAW faham kalau memang orang muslim harus mengimbangi antara dunia dan akhiratnya. Cuma memang dia dahulukan akhirat. Untuk lagi aktivitas urusan dunia selama bukan haram, tapi terdengar azan, kita tinggalkan untuk akhirat kita. Ada transaksi ditawarkan besar mungkin keuntungannya, tapi karena haram kita tinggalkan karena kita berpikir akhiratnya. Nah itu landasan hukumnya. Jadi sebenarnya orang muslim bukan berarti harus meninggalkan dunia. Keliru itu. Saya bahkan kemarin di daerah Sumatera, tepatnya di wilayah Solok, kemarin kita buat sebuah tema jadilah VIP, ya. Bagaimana Islam sebenarnya menyuruh para penganutnya dengan dalil-dalil yang cukup banyak untuk berpenampilan yang rapi dan bersih. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan banyak ayat-ayat Al-Quran bicara masalah itu. Kita disuruh makan makanan yang halal dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh mengejar jabatan tertinggi selama kita mampu dan tidak menelusuri jalur-jalur yang haram. Kita dibolehkan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Yang penting mengetahui sumbernya halal dan juga hak Allah di situ dari zakat dan sedekah dan seterusnya. Bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat karena penampilannya kumuh. Lalu Nabi tanya, kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Saya punya unta, saya punya domba. Dia sebutkan beberapa harta dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Allah nggak pernah suruh kau berantakan begini gitu. Ayo berpenampilan yang rapi, bersih, jaga nama baikmu, kejar prestasi terbaikmu. Gak ada masalah dari dunia. Tapi orang muslim menambahkan prestasi terbaiknya di akhirat. Dunia ditunggangi untuk mendapatkan akhirat sana. Ini dulu poin yang perlu kita fahami untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah kalau pertanyaan tadi misalnya kalau kita terkurung dengan kata syukur, kemudian sebatas pemahaman penanya di sini adalah kalau orang bersyukur berarti tidak perlu mengejar dunia, gitu kan? Karena ya sudah syukuri saja yang ada. Ini batasan pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, tanda kutip di sini. Kenapa? Karena konsep dasarnya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku akan tambah. Kalau seseorang diberikan sebagian dari nikmat dunia kemudian dia bersyukur, pastikan melalui ayat ini dia akan ditambah. Gitu kan? Jadi jangan ada persepsi, oh kalau saya bersyukur berarti saya tidak akan mengejar prestasi tambahannya. Enggak, justru akan ditambah dengan sendirinya. Gitu kan? Jadi persepsi ini perlu diluruskan dulu. Karena persepsi ini keliru. Kalau dikatakan kalau begitu, bagaimana saya untuk apa bersyukur sementara ini akan mengurangi motivasi saya untuk mengejar dunia. Tidak, keliru. Justru dengan bersyukur kita jadi lebih semangat untuk mengejar karena kan akan dijanjikan tambahannya. Ya seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang istri yang ingin mengetahui apakah hukum dilaknat oleh malaikat berlaku juga jika seorang suami menolak ajakan istri. Yang saya dengar hanya istri saja yang dilaknat malaikat jika menolak ajakan suami. Ada kalimat penutup ya Ustaz? Semoga berlaku juga sebaliknya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Dalam bertanya hukum syar'i jangan menggunakan egoisme. Ya. Kita harus membuka hati kita, membuka pikiran kita. Ini hukum Allah. Masuk akal kita atau tidak masuk akal, selama Allah yang tentukan, selesai. Apa firman Allah SWT? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang yang mengaku laki-laki mukmin dan perempuan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu hukum, mereka masih punya pilihan yang lainnya. Memang sudah begitu. Kita walaupun para sahabat dulu menjadikan khamr itu minuman mereka seharian. Waktu masa jahiliyah. Saking sukanya mereka sama khamr sampai proses pengharaman amr melalui 3 kali proses turun ayat. Terakhir itu baru turun surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 90 atau 92 itu tentang masalah pengharaman khamr. Sebelumnya
cuma dilarang sholat dalam kondisi mabuk. Karena mereka punya satu tradisi seperti itu. Ya. Tapi seperti itulah. Akhirnya mereka tinggalkan juga. Ujungnya akan mereka tinggalkan. Jadi memang ini hukum Allah Subhanahu wa taala, kita terima walaupun kita tidak suka, gitu kan? Itu poin dulu. Baik, sekarang tentang masalah inti pertanyaan. Apakah berlaku laknat Allah kepada suami yang menolak ajakan biologis istrinya? Sebagaimana hadis menyebutkan, kalau istri yang menolak ajakan suaminya dilaknat, jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Yang ada dalam dalil istri yang dilaknat. Ada alasan-alasannya. Alasan yang pertama, jarang sekali suami nolak. Iya. Coba saya tanya sini, ini laki-laki sekian ribu orang datang. Antum kalau diajak sama istri nolak gak? Ah, sudah dengar akhwat? Gak ada yang nolak. Kecuali istrinya bau, ya, bau jengkol, bau nggak mandi mungkin. Tapi kalau dia wangi, dia cantik, siapa yang nolak? Laki-laki itu colek sedikit langsung dia semangat. Jadi nggak mungkin laki-laki nolak itu. Kecuali dalam, insya Allah dalam kondisi dia sakit pun selama belum stroke pasti dia mau. Sampai ada istilah di kalangan lelucon antara laki-laki. Kalau laki-laki itu pun sudah mau sakarat, ya sudah mau meninggal, tapi antum masih ajak bicara tentang nikmatnya biologis, dia semangat. Emang sudah begitu. Beda sama perempuan. Perempuan itu butuh dirangsang dulu, butuh keadaan yang nyaman dulu, butuh kata-kata rayuan dulu, baru dia mau. Kan begitu. Oleh karena itu kalau laki-laki sudah coba mengajak istrinya, sudah coba merayu dan dia nolak, disitulah dia kena laknat. Kan begitu. Poin yang lain. Laki-laki sama perempuan beda dari sisi syahwat. Laki-laki itu karena memang Allah ciptakan mereka untuk luar, di luar rumah maksudnya ya. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan di luar rumah semua ya. Berarti kan fitnah di luar ini besar sekali, godaan. Yang bisa melimpah mereka, gitu kan. Oleh karena itu mereka butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Sementara perempuan lebih banyak di rumah, lebih tenang secara kejiwaan ya. Sehingga gejolak dalam masalah biologis itu lebih besar bagi laki-laki. Belum lagi sebagian ulama mengatakan sperma itu mengandung api, ada kandungan apinya. Saya tidak tahu secara medis, tapi saya pernah dapat dalam beberapa buku ulama memang seperti itu. Sehingga dia panas. Umumnya laki-laki itu kalau tidak terlampiaskan maka dia emosi. Larinya ke emosi. Karena memang pengaruh daripada sperma itu sendiri. Nah, karena efek ini, makanya dianjurkan perempuan itu untuk melayani suaminya. Karena dengan dia layani suaminya secara biologis, maka secara otomatis nanti di luar dia akan terbendung dari kemaksiatan. Dan memang dia tidak bisa menolak, susah kalau godaan datang di luar rumah. Perempuan itu sulit. Perempuan itu kalau sudah tidak mau biologis, tidak bisa terjadi kecuali dia diperkosa. Benar nggak? Ya. Kalau laki-laki, biar nggak digoda bisa terjadi. Kan begitu. Laki-laki itu kalau sudah terpicu sedikit syahwatnya, mau orang jelek, pokoknya dia tergoda syahwat. Kalau perempuan enggak. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan terjadi kecuali diperkosa. Memang sudah begitu. Jadi ini memang secara kejiwaan, memang laki-laki membutuhkan itu. Sisi yang lain ini jawaban yang terpenting sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih tahu tentang masalah kebutuhan masing-masing, gitu kan? Allah lebih tahu tentang kebutuhan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan beberapa hukum kalau kita baca letter-let itu seakan-akan tanda kutip di sini ya, tanda kutip, jangan disalahfahami. Itu seperti menzalimi wanita. Contoh misalnya, apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Jadi ada jaminan surga buat mereka yang seperti ini. Wanita yang kalau dia menyakiti atau disakiti oleh suaminya. Garis bawahi kata-kata disakiti. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, maka dia akan datang pada suaminya di malam hari sambil memegang tangannya dan mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata saya sampai engkau ridho kepadaku. Pertanyaan sederhana sekarang, kenapa ada bahasa disakiti? Sekarang kan kalau menyakiti, wajar orang minta maaf kan? Itu kan salaman itu, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho, seakan-akan maafin saya. Bagaimana memahami dalil ini? Ada bahasa Nabi SAW kalau dia disakiti, berat ya.
dia sudah disakiti perasaannya, dia yang datang minta keridhaan suaminya. Kok bisa? Ternyata ulama bahas masalah ini. Subhanallah, detail sekali. Jadi karakter laki-laki, karena kita ini memang Allah ciptakan manusia di luar rumah ya. Jadi saya berikan gambaran sholat berjamaah di masjid. Udah biasalah, hujan, panas, sudah biasa. Makanya kita nggak butuh hand body, sunblock, nggak butuh. Emang sudah makhluk luar rumah gitu ya. Nah iya, laki-laki sudah begitu ya. Antar jenazah, jihad, apalagi jihad. Mungkin mandi berapa hari nggak mandi gitu. Karena susah dapat. Ini peluru bisa ditembakin kalau kita luangin waktu buat mandi, kan susah. Gitu. Jadi memang kita di luar ini. Nah dengan kondisi kita di luar rumah seperti itu berarti sifat defense laki-laki itu kuat sekali. Pertahanannya kuat. Kapan dia diserang, yang terjadi adalah pertahanan. Makanya saya sering nasihati para ummahat sebagai istri, kalau menghadapi suami jangan pakai cara laki-laki. Misal contoh banting pintu, karena laki-laki bisa rubuhin pintu. Gitu kan. Anda pecahin satu piring, dia pecahin satu rak. Kan gitu. Dia perempuan ini teriak, laki-laki bisa lebih keras suaranya. Allah sudah kasih suara yang lembut dan air mata. Itu senjatanya perempuan tuh. Kalau sudah laki-laki dihadapi begitu nggak bisa buat apa-apa. Antum baru mau marah, istrinya sudah nangis. Coba kalau dia tangannya di sini, kamu begini, oh kamu juga. Kan begitu. Ya. Ternyata teman-teman luar biasa hikmah hadis ini. Jadi kita ini laki-laki, kalau tiba-tiba istri bilang, kamu pasti buat gini, kamu begini turun. Yang terjadi apa? Defense duluan. Pertahanan dulu. Enggak. Walaupun kita lakukan, enggak. Kan gitu. Karena serangan. Coba kalau dia gunakan cara ini. Antum bayangkan nih, kalau kita lagi buat salah, istri datang. Sudah jelas-jelas kita salah ini. Dia salaman. Kalau misalnya saya buat salah, maafin saya. Apa yang terjadi? Oh enggak, saya yang salah. Wah, gitu. Keluar ke jantan, ya ngakuin kesalahan. Nah itu hikmahnya. Karena Allah pencipta lebih tahu karakter laki-laki, jangan dengan keras, nggak bisa. Diajak berantem benar dia, gitu kan. Makanya dengan lemah lembut, dengan kesantunan itu luar biasa. Menundukkan bagaimana egonya laki-laki itu tertunduk itu dengan cara seperti itu. Ya jadi kasus masalah laknat ini adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak diancam seperti ini mungkin perempuan malas. Dia kan butuh dirangsang dulu. Ada sebagian laki-laki dia sudah syahwatnya penuh di kepalanya. Dia nggak ada waktu untuk merayu lagi. Dia langsung tiba-tiba mau lampiaskan ke istrinya. Istrinya butuh dirayu dulu. Kasih bunga dulu. Kasih coklat dulu. Ini kapan biologisnya? Iya kan? Makanya datang. Dilaknat loh kalau tidak layani. Oh ada laknat nih. Jadi biar saya nggak dirayu, layani aja deh. Kan begitu. Begitu memahaminya. Masya Allah. Benar gak Mar? Benar Ustaz. Pengakuan laki-laki. Ini pada senang nih. Apalagi yang istrinya ada di belakang Ustaz. Terjawab sudah. Tapi pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari hamba Allah. Ini pertanyaan dari sosial media Ustaz. Dari hamba Allah dari nomor 08515544 sekian. Pertanyaannya. Jika kita dizolimi, setahu saya amal ibadah orang yang menzolimi tersebut akan ditransfer kita ke akhirat. Namun jika kita memaafkan, apakah amal ibadah tersebut tidak jadi ditransfer di akhirat? Jadi apa keutamaan memaafkan orang yang menzolimi kita? Kita Ustaz, syukran jazakallah khair. Ini penanya sepertinya mau panen pahala orang nih. Tanpa berbuat, dia berharap tidak usah minta maaf gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, perlu fahami poin penting. Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Imran, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi memaafkan orang lain ibadah. Ibadah itu. Jadi jangan antum pikir orang ini pernah berbuat salah nih. Kalau dia tidak minta maaf, saya dapat transfer pahala. Kalau dia tidak minta maaf, ya, kalau dia tidak minta maaf, saya dapat pahala. Kalau dia minta maaf, berarti saya tidak dapat transfer pahalanya. Memang antum tidak dapat pahala dia, tapi antum dikasih pahala besar sama Allah. Karena memaafkan sendiri ibadah. Mana yang lebih baik? Dari sisi besarnya kadar pahala nanti didapatkan. Apakah dengan memaafkan orang, atau dengan kita membiarkan dia tidak minta maaf, atau memaafkan dia, kemudian kita panen pahalanya hari kiamat, lebih besar yang pertama. Itu beranjak daripada hadis yang masyhur, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
yang pernah saya sampaikan tablik akbar Sabtu kemarin juga ya. Yang Nabi SAW menunjuk akan masuk dari pintu ini ahli surga. 3 hari berturut-turut orang yang sama ditunjuk. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran. Sengaja jadi tamu di rumah orang itu dan mau tahu orang ini buat apa sih. Kok 3 hari Nabi diamin masuk surga. Padahal orang ini bukan sahabat yang sering kenalan sama orang, interaksi. Sholat pulang gitu aja. Jarang sekali dia interaksi sama orang-orang secara umum. Maka setelah tidur di rumahnya malam hari, dia terbangun tengah malam, dia berdoa, tapi dia nggak sholat malam, maksudnya nggak semalam suntuk. Menjelang subuh dia baru sholat subuh iya. Siang harinya juga dia tidak puasa. Maka Abdullah bin Amr penasaran, mengatakan saya sebenarnya nginap di rumah kamu ini bukan karena saya butuh nginap, tapi saya penasaran kenapa kok dijamin 3 hari masuk surga oleh Nabi. Dia orang itu tadinya diam, dia mengatakan kalau amal saya begini saja. Setelah Abdullah bin Amr bin As mau keluar rumah baru dipanggil sama dia. Sebentar, kalau itu yang kau tanyakan, mungkin yang kau butuhkan adalah saya ini setiap kali mau tidur, selalu saya bersihkan hati saya dari hasad dan saya memaafkan semua orang. Kata Abdullah bin Amr bin As, oh karena itulah yang membuat kau dapat jaminan surga dan itu belum kami miliki. Berarti kan memaafkan orang lain dapat surga. Mana antum pilih? Terima dapat amal dia atau masuk surga? Masuk surga. Karena kalau kita dapat tambahan amal, belum tentu tambahan amal dia pada saat ditumpuk sama amal kita sudah lolos masuk surga, belum tentu. Tapi dengan memaafkan dapat surga langsung. Ya tentu saja kita ambil jalan pintasnya. Lebih baik kita memaafkan orang lain. Selain daripada itu teman-teman sekalian, memaafkan orang lain resep awet muda. Kalau semua orang kita dongkolin nih, marah sama semua orang, oh keriputannya luar biasa nih. Sedikit disentuh orang marah, sedikit sendalnya kesesar marah, semua marah. Ini jadi habis umurnya untuk itu. Kan? Ada orang buat masalah, saya maafin, lega, jalan saja. Oh nanti saya dapat pahalanya dengan saya memaafkan. Kan selesai. Ini sumber pahala yang sederhana gitu. Aduh kita lagi jalan, ada orang ugal-ugalan. Udahlah semoga Allah kasih hidayah, saya maafin. Pahala lagi. Padahal cuma ngomong gitu doang. Gitu kan? Karena enak. Daripada antum kejar dia, klakson juga, berantem. Apa yang didapat? Nggak ada gitu. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini masalah rumah tangga lagi, Ustaz. Saya dan istri sangat bahagia di dalam pernikahan kami. Tapi Ustaz, saya sadar saya bukan laki-laki yang tampan. Istri saya juga tidak terlalu cantik. Terkadang ketika kami berhubungan, saya suka terbayang artis-artis terkenal. Apakah saya berdosa Ustadz? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan tersebut? Pertanyaan ini dari sosial media Ustadz. Itulah hikmahnya kenapa Islam menyuruh guddul basar. Turunkan pandangan dari yang haram. Karena syahwat mata ini akan membuat antum tidak pernah puas. Sekali antum buka di media yang tampil semua perempuan-perempuan cantik misalnya dan mengalahkan Islam, antum tidak akan pernah puas. Antum akan buka, lihat yang A, lihat yang B, lihat yang C, dan ini berpengaruh pada fitrah biologis seseorang. Itu yang tadi, daripada saat dia biologis, biar istrinya sudah rangsang dia seperti apa, mohon maaf saya bahasakan ini, akhirnya dia tetap bayangkan orang lain, ini zalim terhadap istrinya. Begitu juga dengan perempuannya sama, seringnya nonton laki-laki yang kekar, padahal istrinya kurus, suaminya kurus misalnya, ya. Atau dia selalu lihat orang yang tinggi besar, suaminya pendek. Maka kan mengubah fitrah biologis dia kan. Suaminya rangsang dia seperti apapun, dia zalim terhadap suaminya. Dia akan bayangkan laki-laki itu. Dari situlah juga ulama salah satu sebab mengharamkan film porno gara-gara itu. Karena ditampilkan pasti orang lebih sempurna daripada pasangan kita. Dan zalim terhadap pasangan. Kita bayangkan orang lain padahal yang memberikan kita kepuasan pasangan tersebut. Jadi saran saya yang pertama, guddul basar. Turunkan pandangan dari semua yang haram. Maka secara otomatis antum akan nikmatin apa yang Allah halalkan. Salah satu hikmah wanita disuruh berhijab, ini ulama bahas tentang masalah hikmah hijab, adalah kalau dia keluar rumah, suaminya selalu lihat dia berhijab. Pada saat dalam rumah, dilihat dia buka hijab, itu akan menambah rasa cinta. Kalau dia di luar buka jilbab, dalam rumah juga buka jilbab, tidak ada sesuatu yang istimewa. Itu secara kejiwaan. Gitu kan, itu secara kejiwaan. Jadi memang guddul basar dulu. Itu dulu yang pertama. Ya. Jadi supaya tidak ada kebayang. Yang kedua berlindung kepada Allah SWT. Setiap datang bisikan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang ini cuman permainan syaitan di pikiran kita. Bukan yang sedang kita bayangkan yang ada depan kita kok. Terus untuk apa pikiran ke sana tapi yang kita nikmati yang ini? Kenapa kita makan tempe, nih bayanginnya ayam, susah. Kan gitu. Gak bakal enak tempenya kan? Saya sering kasih ilustrasi contoh makanan ini supaya mudah difahami. Kalau antum mau enak
menikmati setiap apa yang Allah kasih sebagai nikmat, nikmatin yang sedang ada. Lagi ada nasi, tempe, sambal, bismillah, nikmatin. Itu enak sekali kita makan. Tapi di saat itu antum bayangkan, kenapa tempe, coba kambing goreng ya. Jadi susah, tempenya jadi nggak enak gitu kan. Apalagi antum sambil makan tempe di depan antum ini ada ayam goreng, ada ini. Wow, jadi macam-macam. Udah tempe saya bayangin ayam deh. Kan nggak mungkin gitu. Ya. Jadi coba nikmatin yang itu. Berlindung kepada Allah SWT kalau ada ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW yang mulia yang ketiga, sering saling memberikan hadiah, sering memperbaharui interaksi hubungan suami istri itu. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian saling mencintai. Walaupun hadiah kecil, cobalah suami saling memberikan hadiah. Terus selalu perbaharui. Perbaharui itu dengan cara komunikasi. Ini banyak masalah dalam interaksi biologi suami istri, mereka tidak transparan, tidak terbuka. Kebutuhannya apa yang kamu suka, apa yang misalnya yang saya lakukan yang memuaskan kamu, itu dibahasakan karena itu halal. Di situ saatnya antum bicara. Ada orang, ada pasangan halal tidak bicara begini, tapi sama yang haram terbuka-buka bicara semuanya. Ini aneh bener. Ini yang halal nih bicara semuanya. Saya suka mata kamu, saya suka ciuman kamu, saya suka sentuhan kamu, bahasakan sama dia. Oh, saya tidak suka begini, maaf tadi ada bau ini, bahasakan supaya diperbaikin. Jadi itu akan menutup sekali pintu-pintu untuk membayangkan di luar sana. Allahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang suami, Ustaz, yang istrinya suka ngambek karena suaminya banyak kerjaan dan sering tidak ada waktu. Kadang di rumah juga sambil pegang handphone. Karena ada kerjaan yang harus dihandle melalui handphone. Bagaimana ya Ustaz menyikapi istri saya? Karena saya bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan dia juga. Mohon pencerahannya Ustaz. Termasuk kebijaksanaan seorang laki-laki. Ini bijaksananya dan dewasanya dia adalah dia pintar membagi waktu. Dan kata Nabi SAW, "A'ti kulladzi haqqin haqqahu." Kepada Abi Darda radhiyallahu anhu, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Antum kan sudah ada jam kerja tuh, 8 jam sehari. Ya udah itu aja antum pakai. Selebihnya nikmati waktu sama istri, nikmati waktu sama anak. Jangan lagi makan angkat telepon. Akhi, antum ngomong gak jelas nanti. Wow. Lagi ngunyah. Jangan terima telepon dulu. Makan aja dulu, bismillah. Habis itu baru kembali ke pekerjaan tersebut. Jangan juga istri sudah nunggu 8 jam, 10 jam antum di luar jalan. 8 jam kerja dengan macetnya misalnya 10 jam. Ketemu pun sibuk dengan handphone. Taruh handphonenya, ngobrol sama dia. Berikan haknya. Berapa banyak orang yang lakukan haram. Dia pacaran di luar sana haram. Dia bisa tidak angkat telepon. Baru perlu dimatikan hanya untuk nikmati yang haramnya. Kenapa antum tidak nikmati sama yang halal nih? Permainan syaitan semuanya. Sudah waktunya istirahat. Berikan semua haknya. Bahkan saya dalam membahas masalah manajemen rumah tangga, coba kasih semua haknya. Di meja makan, tempat untuk makan. Oke, ngobrolin masalah makanan. Di ruang tamu atau di ruang keluarga, ngobrol tentang masalah keluarga. Di ranjang, biologis dan istirahat. Kasih semua haknya. Sehingga maksimal gitu kan. Nah ini lebih penting, sehingga manajemen rumah tangga itu jadi lebih rapi. Jadi saran saya kepada akh ini, memang ada saatnya antum berhenti untuk terus mengejar dunia ini. Berikan hak istri, berikan hak anak. Kadang-kadang kena sibuknya jawab telepon, akhirnya tidak kenal waktu lagi. Biar jam 12 malam, jam 1 malam. Kenapa ini kerjaan? Sudah itu marah lagi sama istrinya. Ini kan juga demi untuk kamu. Istrinya pikir, untuk apa saya? Kalau jam 12 malam dapat 100 juta saya langsung dikasih, mungkin. Ini kan tidak. Jadi nggak usah gitu. Kasih haknya masing-masing. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, sebagai penutup. Ini pertanyaan dari seorang akhwat Ustaz, yang berpendapat jika jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kenapa ada orang yang sudah berumur bahkan puluhan tahun tapi belum juga kunjung menikah? Apakah memang ada orang yang diciptakan tanpa pasangan Ustaz? Kalau yang saya tahu ya, sebatas ilmu saya, sebenarnya semua orang itu ada jodohnya. Sebatas ilmu saya, tanda kutip. Cuma memang kadang-kadang kitanya yang rewel. Ya. Sering kali datang sinyal jodoh itu kita tolak semua. Siapa teman-teman di antara kita sini yang belum menikah? Yang belum menikah ya. Berapa kali peluang nikah antum datang? Tidak mungkin tidak pernah. Ada orang yang suka, ada yang tawarin anaknya, ada yang tawarin saudaranya. Tapi ini terlalu tinggi, saya mau yang lebih pendek sedikit. Ini terlalu putih, saya mau yang hitam sedikit. Oh ini terlalu kurus, tulang-tulang semuanya, saya mau yang gemuk. Apalah. Dia sendiri yang terlalu banyak rewel gitu.
Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fitrah, dasarnya kita diciptakan untuk punya keturunan. Kan gitu. Populasi manusia kan. Nggak mungkin tidak ada interaksi biologis. Allah jadikan pernikahan sebagai syariat. Allah janjikan pahala besar di biologis. Allah jadikan amal jariah yang besar di anak-anak. Masa Allah buat orang tidak ada jodohnya? Kan nggak mungkin. Harusnya connect dong. Kan gitu. Cuma memang kitanya yang selalu nolak. Mungkin dalam kehidupan kita sudah 10-20 orang kita tolak semuanya. Padahal sebenarnya kalau datang sinyal itu jangan buru-buru nolak. Ya. Coba sholat istikharah dulu. Saya juga menasihati begini bagi teman-teman yang masih jomblo ini, yang belum nikah, laki-laki atau perempuan. Jangan terlalu idealis dalam meletakkan kriteria pasangan. Karena terlalu banyak nonton film Korea lah atau film apalah. Akhirnya terlalu idealis. Harusnya seperti itu rambutnya. Harusnya seperti itu matanya. Itu cuma satu di Korea, nggak ada di Indonesia. Nggak usah antum cari di sini. Terlalu jauh ke sana. Makanya Guddul Basar turunkan dari itu udah. Kalau datang, sholat. Coba bayangkan waktu Nabi SAW melamarkan Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib orang yang jelek secara fisik. Masyhur begitu. Ya. Bukan kita jelekin. Memang dalam riwayat disebutkan Julaibib jelek secara fisik. Orangnya kurus, pendek, kulitnya gelap. Begitu. Nabi SAW sangat mencintai beliau karena keimanannya. Sampai waktu dia meninggal mati syahid, ada 7 orang, 8 orang kafir terbunuh di sebelah dia. Nabi SAW menggendongnya sambil mengatakan, saya bagian dari dia bagian dari saya. Waktu masih hidup, Nabi SAW pernah datang ke rumah seorang wanita, orang Ansar dan melamar. Mengatakan, setelah salam saya ada hajat dengan anak perempuan kalian. Oh langsung mereka sambut meriah. Karena ini Nabi, siapa yang tidak mau terima lamarannya? Bahasa Nabi, saya punya hajat dengan anak perempuan kalian, berarti mau melamar. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan buat saya, tapi buat Julaibib. Begitu dengar Julaibib, kedua orang tua perempuan itu bilang, tunggu sebentar. Nolak duluan. Karena terkenal Julaibib di Madinah jelek. Gitu secara fisik. Tapi perhatikan, yang kita perlu ambil pelajaran dari sikap anak perempuan ini. Perempuan ini terkenal salihah, cantik. Apa jawabannya? Wahai ayah dan ibu, dari belakang hijabnya ini, dia dengar suara Nabi SAW sebutkan, dia juga tahu siapa itu Julaibib. Dia mengatakan, apakah anda berdua mau menolak lamaran Rasulullah SAW? Ini yang lamar Nabi, gak usah lihat Julaibibnya. Kalau Nabi yang datang berarti ini sesuatu yang mulia. Kita lihat siapa yang datang merekomendasikan gitu. Maka nikahkan saya. Maka akhirnya menikah. Dan betul Allah berikan kemuliaan. Julaibib mati syahid. Kekurangan fisik ini akan hilang di dunia kan. Di akhirat kan akan sempurna. Kan kata Nabi SAW, semua orang dibangkitkan hari kiamat, perawakannya seperti Adam AS. Tidak lagi orang pendek. 60 siku ke langit. 27,5 meter. Jadi yang pendek-pendek ini gak usah khawatir. Cuma di dunia. Nah iya, nanti kembali besar. Apa kata Nabi SAW? Wajahnya seperti Yusuf. Bukan berubah kayak Nabi Yusuf. Kayak kita sekarang, tapi tampan sekali. Semua orang lihat suka. Dan hatinya seperti Ayub. Gak ada lagi orang jelek. Gitu kan? Nggak ada lagi orang yang pemarah, yang pendendam, nggak ada lagi. Semua orang baik di surga. Jadi cuma dunia doang. Orang yang memahami secara keimanan begitu. Dia terima tuh. Ada orang subhanallah di awal lamaran, di awal peluang langsung dia tangkap sinyal itu, langsung menikah. Udah bahagialah dia. Makanya jangan teman-teman bersangka buruk sama Allah. Ini sampai bahas masalah Lauhil Mahfud jauh sekali di langit sana gitu. Kenapa di Lauhil Mahfud tercatat berarti ada orang yang tidak dapat jodoh? Ini karena dia sendiri berkecamur dengan pikirannya. Pertanyaannya kenapa antum tidak ya menerima sinyal? Jadi orang menikah itu sebenarnya teman-teman seperti sinyal makanan. Antum tiap hari lapar kan? Dapat tuh ada peluang lapar nih lewat rumah makan Padang, lewat rumah makan apa Sunda. Tinggal antum pilih mau makan yang mana kan gitu. Yang penting laparnya hilang. Nah seperti itu. Nah begitu juga jodoh itu. Enggak sesulit dan dibayangkan. Yang penting kita sudah datang sinyal dari Allah SWT dan tidak melakukan hal yang haram. Insya Allah itu adalah suatu petunjuk yang baik. Udah tinggal istikharah, minta sama Allah kemudahan, Allah mudahin menikah aja. Tentu saya tidak katakan kalau gitu Ustaz berarti kita nikah sama yang jelek-jelek saja. Enggak. Ya. Tapi Allah akan datangkan orang yang pantas gitu kan. Insya Allah yang paling cocok. Saya setelah berumah tangga baru saya sadari, oh ternyata memang dari sekian pilihan Allah kasih ini mungkin yang paling cocok. Karena ada kesamaan di beberapa hal. Oh ini mungkin yang terbaik lah yang Allah sudah pilihkan. Kita bersangka baik dengan Allah SWT. Karena bisa saja baik bagi kita belum tentu baik buat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadikan sebagai ilmu bermanfaat. Semoga yang hadir offline ataupun online semua hajat-hajat dunia dan akhirat jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua dosa dimaafkan dan juga rezekinya dilapangkan dan diluaskan insyaallah. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Amin. Mari satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.